Mengapa? Kita perlu membaca Al-Quran. Al-Quran, kitab suciku, kitab sucimu, kitab suci kita semua, umat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah sebuah mukjizat yang Allah wahyukan melalui Nabi Muhammad SAW untuk dinikmati oleh kita semua sebagai fasilitas ibadah dengan membaca, mengkaji, memahami, dan mengamalkan isinya. Sekaligus Al-Quran ini menjadi pedoman perjalanan dan pegangan hidup kita di atas muka bumi ini. Coba bayangkan, apalah jadinya bila yang dijadikan sebagai bekal pedoman hidup kita selain Al-Quran. Uang misalnya, jabatan, harta melimpah, kedudukan dan status sosial, anak keturunan yang banyak, harta warisan, aset, tanah, dan lain-lain sebagainya. Itu semua bisa mendatangkan fitnah untuk kehidupan dan perjuangan hidup kita di atas muka bumi ini. Namun Masya Allah wa tabarakallah, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui akan kebutuhan perjuangan hidup kita. Maka Al-Quranlah yang dijadikan pedoman dan pegangan perjuangan hidup kita di atas muka bumi ini. Maka sangat kurang bijak bila kita hanya menjadikan Al-Quran sebagai pajangan di atas bupet saja. Sangat kurang tepat bila Al-Quran cuma kita jadikan hiasan dalam lemari belaka. Sangat kurang adil bila Al-Quran cuma tergantung di atas pintu sebagai hiasan kaligrafi, sebagai ajimat saja. Minimal ada 6 nikmat kebaikan di balik atau yang mengikuti kecintaan kita atas bacaan Al-Quran ini. Pertama, limpahan kebaikan yang Allah lipat gandakan. Lihatlah bagaimana Allah SWT maha penyayang dan pengasihnya terhadap kita. Satu saja dari ayat Al-Quran yang kita baca, Allah SWT lipat gandakan kebaikannya dengan 10 kali lipat. Bayangkan, 10 kali lipat satu kebaikan yang kita baca. Ada Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a min kitabillahi, man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu asyru amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Rawahu Tirmidzi. Yang kedua, Al-Quran sebagai pertolongan Allah dengan syafaatnya. Sungguh kenikmatan yang tak terhingga mendapatkan syafaat di akhirat nanti, lantaran kecintaan kita terhadap bacaan Al-Quran ini. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Yang ketiga, Al-Quran sebagai turunnya kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siraman rahmat Allah, hal yang tak dapat kita tinggalkan untuk kita cari sepanjang perjalanan hidup kita. Sebab dengan rahmatnya lah kita bisa bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa'ansitu la'allakum turhamun. Al-A'raf ayat 204. Yang keempat, membaca dan mencintai Al-Quran mengangkat derajat orang tua kita. Masya Allah. Allahu Akbar. Cinta akan bacaan Al-Quran, mengkaji, memahami, serta mengamalkan isinya, mendatangkan kenikmatan bagi kedua orang tua kita. Allah akan angkat derajat mereka. Allah akan pakaikan mahkota di atas kepala mereka. An Mu'az ibni al-Jahni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'an wa amila bima fihi ulbisa walidahu yaumal qiyamati taj dawu ahsan min dawi syams fi buyutid dunya fama zannukum billadzi amila bihadza. Kelima, meringankan permasalahan kehidupan. Permasalahan dan problematika kehidupan sedikit banyak berdampak pada ketahanan mental dan fisik kita.
hendak kemana obat dicari? Tak perlu susah-susah, tak perlu payah-payah mencarinya. Ada di tangan kita. Al-Quran sebagai obat dan pemecah persoalan kehidupan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu az-zalimina illa khasara. Al-Isra ayat 82. Yang keenam, membaca dan mencintai Al-Quran sebagai cahaya kehidupan. Masya Allah. Yang namanya gelap pasti tidak menyenangkan. Apalagi kalau kehidupan kita ini gelap. Ya sudah, pasti akan menyebabkan kesulitan dan kesukaran. Maka solusinya, terangilah kehidupan dan rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Lalu kita pahami, kaji, dan mengamalkan isinya. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Quran. Rawahul Baihaqi. Oleh sebab itu, usi iya ya nafsi bitaqwallah. Ayo kita jadikan kecintaan dan hobi kita membaca Al-Quran ini sebagai agenda harian terpenting kita. Insya Allah hidup kita akan penuh dengan kebarokahan. Walafu minkum.